Ini adalah Advan GX yang di IG banyak dari kamu yang udah request buat dibahas. Dengan baca speknya aja gue udah berani bilang ini lompatan besar buat HP brand lokal yang selama ini gitu-gitu aja speknya. Yang ini beda banget menurut gue. Gimana sama kualitas body dan desainnya kalau dipegang secara langsung? Yuk kita unboxing aja. Sekaligus gue mau bahas performanya sama hasil kameranya juga. Tonton sampai habis ya Nets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua baru aja dapet hasil pre-order kemarin nih. Ini adalah smartphone terbaru dari Advan yang udah kalian tunggu-tunggu. Kalau di Instagram sih banyak beberapa dari kamu ada yang request ya, tapi mohon maaf telat dan jadinya keduluan channel lain karena gua PO di Tokopedia-nya, tapi ternyata malah jadi baru nyampe nih dari hari kemarin sih. Kemarin baru nyampe, udah berapa hari setelah PO ya. Ya, ini dia Advan GX, seri G terbaru dari Advan. Dan ya, seri G selama ini jadi flagshipnya Advan kan, selalu yang paling bagus atau paling tinggi. Dan ini bikin gua jadi bergairah lagi setelah di Advan G9 gua nggak beli ya. Gua selalu beli ya dari dulu G2, G3, G5 dan G9 doang yang gua skip karena gua rasa Advan gitu-gitu doang gitu dari G5 ke G9. Dan di G10 ini atau GX sekarang mereka nyebutnya kayak iPhone ya, iPhone X, padahal ini G10 seharusnya. Terus dari G9 ini jadi keren banget sih Advan pas gue lihat spesifikasi teknisnya. Dan ya dari depan juga dusnya kelihatan beda daripada seri-seri G sebelumnya. Sini ada tulisan GX gede banget dan ada tulisan kameranya, ini yang mereka unggulin sekarang. Jadi kamera ini katanya cocok buat lu yang mau bikin konten tapi budgetnya sangat-sangat terbatas, karena kamera depannya udah 25 megapiksel dan kamera belakangnya 48 megapiksel. Akhirnya handphone lokal keluar dari pakemnya kamera yang 8 megapiksel atau 13 megapiksel yang gitu-gitu doang kualitasnya. Semoga ini beneran cakep hasil kameranya ya, harusnya ya kalau mereka unggulin di sisi kamera itu buat bikin konten. Di sebelah sini Advan GX, sebelah sini ada ya desainnya betapa kerennya dan ada beberapa unique selling point. I think ada 6,8 inch HD plus IPS ya layarnya, 5200 mAh, gede banget baterainya, dan RAM-nya 6 GB sama kayak di seri sebelumnya itu G9 Pro. Di bagian belakang ada foto produknya tentu aja, dan di sini ada spesifikasi yang lebih lengkap lagi, detail lagi. Layar Androidnya udah Android 11, octa-core 2,0 GHz, dan ini kabarnya sudah keluar daripada Unisoc SC9863A ya. Akhirnya dia punya prosesor yang baru. Kameranya 48 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel plus 0,3 megapiksel. Kayaknya ini ultra wide kayaknya ya. Cuma kita coba lagi ya. Kamera depannya ini keren sih, 25 megapiksel, ada G-sensor, fingerprint, akhirnya ada fingerprintnya lagi, ada OTG, ada giroskop. Ya mungkin cocok juga buat gamer sih sebenarnya kalau gue lihat-lihat speknya. Bagian atas polos, bagian bawah ada IMEI. Kita sambil buka aja. Si Advan GX ini dijual secara resmi di Tokopedia dengan harga normal itu 2 juta pas, atau 1.999.000. Cuma karena gue beli pas pre-order itu dapat harganya cuma 1,7 sekian, 1,7 jutaan. Dan untuk 1,7 gua lihat dari spek aja ini udah yang terbaik sih. Akhirnya handphone lokal bisa ngalahin brand-brand global ya dari segi harga ke spek ya. Cuma kalau harga normal 2 juta ini termasuk sedikit wajar karena brand-brand lain juga segitu harganya. Oke, gak ada apa-apa. Kita lihat di paling atas itu ada handphonenya, cukup berat ya, 5200 mAh, wajar. Kartu perdana Telkomsel, ini pasti bundlingnya 10 GB, lumayan.
kartu garansi Advan. Di sini ada SIM tray ejector. Kemudian ini di bungkus plastik ada hard case. Dia nggak pakai soft case. Ini mirip-mirip Infinix. Biasanya Advan pakainya soft case ya, jelly case. Ini bentuknya bentuknya warnanya transparan, cuma yang bagian belakang ini ngedoff, jadi agak ngeblur. Terus di dalamnya ini ada kabel USB. Kita lihat USB apa. Tapi kalau handphone lokal yang gue suka selalu setiap video gue bilang setiap unboxing handphone lokal adalah mereka diplastikin satu-satu kayak gini, rapi banget. Ya, seperti dimulai dari G5, G9 bahwa Advan G series sudah USB Type-C. Ya, di G10 atau GX juga udah USB Type-C. Oh, ini buku panduannya ketinggalan di bawah. Ada silika gel dan nggak ada headset. Ya, sayang banget nggak ada headset. Biasanya handphone lokal komplit. Ini ada charger USB Type A. Kemudian kita lihat wattnya itu 5 volt 2 ampere alias cuma 10 watt 10 watt doang buat ngecas handphone yang baterainya 5200 mAh, cukup gede sih. Jadi nggak fast charging amat ya seharusnya. Dan kita akan fokus ke handphonenya. Jreng, wow, warnanya putih, kalau nggak salah ada satu warna lagi kayak gini. Terus ini ada yang bisa dikletek, IMEI. Ini handphone Advan terkeren sih yang pernah gue cobain. Build quality-nya sama kualitas, ya build quality-nya lah sama desainnya itu udah kayak handphone global, nggak malu-maluin ya. Maksudnya sama lah kayak lu beli brand global kayak Realme, Oppo, Xiaomi, sama kayak gini persis kualitasnya. Dan ini nggak handphone lokal banget karena wajar sih harganya juga lumayan. Handphone lokal yang sejutaan maksud gue biasanya kan plastiknya kelihatan plastik murahan. Terus build quality-nya juga ya gitu seadanya. Kita lihat di sini logo Advan-nya akhirnya bukan sablonan lagi. Ini udah kayak di dalamnya gitu dan metalik, keren. Warnanya juga gradasi, putihnya nggak bener-bener putih biasa doang. Ada gradasi ke warna biru, ke ungu. Setiap kena cahaya juga kayak ada kilatan cahaya warna-warna jingga kayak gini. Keren. Dan di bagian bump kameranya juga udah keren sih, ini pakai kaca. Ya, ini kayak handphone global lainnya sih. Ada 4 kamera, satu flash 48 megapiksel. Sini ada fingerprint akhirnya setelah di G5 dan G9 absen. Balik lagi di G10 atau GX ada fingerprintnya lagi. Ini penting sih, kenapa di seri sebelumnya dia hilangin. Seperti Advan lainnya, di bagian atas ada colokan headset 3,5 mm. Kalau handphone lain kebanyakan di bawah ya. Di sebelah sini ada tombol power dan volume yang clicky dan solid, nggak ringkih. Serius, ini build quality-nya keren. Bahan frame-nya memang masih plastik tapi bagus banget, rapi banget. Di bagian bawah ada grill speaker yang udah nggak kasar lagi pengerjaannya nih. Lubang-lubangnya ada port USB juga bagus, ada mic. Kemudian di bagian sisi yang sebelah sini ada SIM tray. Kita lihat SIM-nya. Yap, SIM tray-nya sayangnya nggak Indonesia banget nih. Orang Indonesia harusnya apalagi entry level berharap triple slot tapi dia hybrid. Sayang banget seharusnya Advan bertahan dengan pakai triple slot ya. Dan ini bagian depannya, sambil kita nyalain aja sih. Oke, Advan bagian depannya udah terpasang anti gores. Ini mesti kita kletek dulu. Nah, ini ada anti gores plastik buatan pabrik yang lumayan rapi sekarang pengerjaannya. Sambil kita tunggu, kita cobain case bawaannya seperti biasa. Ya, karena ini hard case jadi masangnya nggak smooth soft case. Dan ini kayaknya cuma fashion doang ya, karena bagian layarnya nggak terlindungi sama sekali nets. Dia nggak ada bagian yang menonjol kayak di soft case, akan langsung kegores layarnya kalau ditelungkupin. Jadi nggak ngelindungin case-nya. Untungnya ada anti gores bawaan. Bagian bawah juga kebuka, samping kebuka, atas kebuka. Bagian sini doang yang terlindungi. Dan ya benar, ini cuma buat fashion doang atau buat ya jaga bagian belakangnya lah. Dan kemungkinan akan cepet pecah karena ini hardcase akrilik kayak gini sih biasanya gampang banget pecahnya. Di bagian kameranya juga rata sama bump kamera, so ini nggak protektif banget sih case bawaannya. Oke, net sudah gua setting, gua install dan gua cobain tadi sedikit main game dan sedikit coba-coba menunya. Selanjutnya akan gua cobain adalah fingerprintnya. Tadi udah gua coba set dan yap, cepet banget. Nah, ini baru lebih berguna dibanding face unlock doang yang ada di Advan G5 atau G9 ya. Ngomong-ngomong soal setting-setting, tadi pas gue setting-setting serius, gue nggak ngerasa banget kalau misalnya gue lagi setting Advan. Memang semenjak Advan G5 ya kalau nggak salah, itu dia udah nggak pakai iOS lagi dan udah pakai Android pure atau vanilla Android yang
enteng banget, dan settingnya tadi juga ngerasanya gue kayak lagi megang handphone Nokia atau handphone Pixel, malah ya Google Pixel. Bener-bener mirip banget Android vanilla gitu, nggak ada kustomisasi apapun dari si Advan. Dan pas gue coba-cobain menunya juga, ya bener, ini Android 11 yang masih murni banget. Di sini ada Google Now, kemudian menu-menunya juga, navigasinya juga, swipe tahan untuk ke recent apps, dan kemudian swipe doang buat ke home atau buat ke app drawer. Dan ngomong-ngomong soal app drawer, di sini tuh bener-bener nggak ada bloatware-nya. Ini yang gue install ya, kalau Antutu segala macamnya. Ini bener-bener semuanya aplikasi Google standar doang, bener-bener aplikasi bawaan Google doang, nggak ada aplikasi lain yang harusnya diinstal di handphone yang 4G keluaran di Indonesia ya, karena itu memenuhi TKDN. Berarti si Advan, PT Bangga Teknologi Indonesia, BTI, itu udah bener-bener hardware-nya 30%-nya buat Indonesia, berarti karena standarnya 30% kan, dan rata-rata orang ngambilnya 30% itu di sebagian di software, sebagian baru hardware. Kalau ini softwarenya mana, nggak ada software Indonesia sama sekali, nggak ada aplikasi-aplikasi Indonesia, berarti bagus. Hardware-nya udah Indonesia banget sih. Oke, dan kita cek. Kalau kalian nggak percaya, ini bener-bener tuh, bener-bener ya Allah, Android murni banget gitu. Dan kita cek di tanah ponselnya, ini Advan GX udah kedaftarnya, Advan G10, dan ini udah Android 11, RAM-nya 6 GB. Nah ini, dan Android 11, good job. Dan ini enteng banget, dari tadi gue mainin bener-bener enteng. Ya kan, namanya Android murni dan belum banyak aplikasi berat sih, kecuali PUBG Mobile doang yang gue installin tadi. Terus sisa RAM-nya saat default itu sempat 4 GB, jadi cuma makan 2 GB doang. Cukup enteng karena tidak ada kustomisasi UI apapun. Dan ini gue lebih suka pakai handphone yang kayak gini, makanya gue sempat betah pakai Nokia. Bukan karena hardware, bukan karena harga, bukan karena segala macam, ya karena enak dipakainya softwarenya gitu. Dan mudah-mudahan si Advan ini juga enak ya. Sejauh ini sih enak sih, baru sekitar 2-3 jam gua cobain. Next, UI-nya yang murni Android vanilla, Androidnya udah versi 11, enteng, tidak ada aplikasi bloatware yang mesti kita uninstall. Kan kita cobain dari layarnya, itu menurut gue juga lumayan cakep ya. Jadi dia IPS, meskipun dengan bentang segede ini 6,8 inci, tapi resolusinya cuma HD. Walhasil kayak di tulisan-tulisan kecil begini, dia memang kalau diperhatiin banget itu agak bergerigi ya, karena ini cuma HD doang. But at least kalau harganya cuma 1,7 sampai 1,9 jutaan doang, ini sih udah standar banget. Dan ini IPS-nya kualitasnya bagus menurut gua dibanding layar-layar yang Advan yang sebelumnya gitu, atau layar-layar handphone lokal yang lainnya. Ini udah cakep. Kayak dulu gua ngerasain yang cakep itu di Evercostera ya, handphone lokal, atau Luna apa gitu, gue lupa. Luna X ya, maksudnya Luna X atau X Pro. Meskipun gua nggak suka di bezel atasnya yang sangat tebal. Kalau di Tecno biasanya dia sempet ngasih flash, kalau di sini enggak. Jadi ketebelnya tuh percuma. Kanan kiri udah oke, bawah sama atas tuh hampir sama tebel ya. Mungkin ngarah seimbang kali ya. Oke, tapi ini keren sih layarnya, warnanya meski nggak sengejreng AMOLED, tapi untuk ukuran IPS ini lumayan cakep. Saya itu kita cobain suaranya untuk segi multimedia ya, selain enak buat nonton, visualnya enak nggak. By the way, ini sorry Nets, kalau ini gue syutingnya siang-siang, jadi banyak anak kecil yang emang lagi pada main. Bukan siang, maksud gue sore. Jadi emang agak berisik di luar sana tuh, ya kan? Oke, kita coba dengerin ya. Suaranya cukup kecil menurut gue, tapi enak gitu, maksudnya nggak yang cempreng. Coba dengerin. Gue deketin ke atas itu ya. Oke ya, nggak kenceng banget, karena mono juga, dan kayaknya speakernya tidak terlalu yang mahal atau yang bagus, tapi enak sih, nggak cempreng, nggak nyakitin telinga, cukup lah. Itu multimedianya dari segi layar dan juga
Mau ganti wallpaper dulu, dan juga suaranya yang udah menurut gua keren. Ini lebih enak dilihat. So, next gue mau bahas soal hardware dan juga performanya. Untuk hardware ini pada akhirnya setelah 2 tahunan lebih ya, kalau nggak salah, apa 1 tahun, 2 tahunan lebih, handphone lokal Indonesia itu pada pakai Unisoc SC9863A kalau nggak salah. Akhirnya ini bukan satu-satunya, pertama dan satu-satunya yang pakai Unisoc. Tetap Unisoc, tetap Spreadtrum, tapi ini Unisoc Tiger. Serinya ini nih. Itu udah kenceng banget. Kalau misalnya kalian nanya Unisoc Tiger ini setara apa, gua bisa bilang kalau misalnya di Snapdragon ini setara Snapdragon sekitar Snapdragon 665 atau 662 ya seharusnya. Kalau misalnya di MediaTek Helio itu setara Helio G85 atau bahkan di atasnya sedikit, dan sedikit di bawah Helio G90T untuk performanya. Dan ketika gua tes